Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang menjadi pembantu Rasulullah. Ia terbujuk rayuan setan, lalu mengintip seorang wanita yang sedang mandi. Saklabah namanya. Namun setelah merasa bersalah dan lari dari Rasulullah, dirinya malah dikabarkan malaikat Jibril bahwa dirinya masuk surga. Mengapa ini bisa terjadi? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Dalam sebuah kitab Makrifat As-Sahabah, karya Abu Nuaim Al-Asbahani diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Saklabah bin Abdurrahman. Ia merupakan sahabat Rasul yang sangat mencintai Rasulullah di usianya yang masih muda. Saking cintanya dengan Rasulullah, ia sangat sering duduk di masjid dan berhadapan dengan pintu rumahnya Rasulullah. Alasannya bikin pilu, ketika Rasulullah keluar, ia ingin menjadi orang pertama yang dilihat oleh Rasulullah. Pada suatu ketika, ia diberi tugas oleh Rasulullah untuk menyampaikan sebuah pesan kepada perkampungan di luar Madinah. Usai melaksanakan amanah tersebut dengan baik, Saklabah pun kembali pulang. Dalam perjalanan, ia melewati rumah seorang warga. Namun, tanpa sengaja, dirinya sepintas melihat pemandangan seorang perempuan yang sedang mandi di dalam rumah tersebut. Tata letak dan bangunan umumnya di Madinah kala itu memang amat sederhana. Karena itu, sangat mungkin bila isi rumah bisa tampak dari luar. Kejadian tersebut, walau begitu sesaat dan tanpa sengaja, amat mengguncang diri Saklabah. Sebagai seorang remaja, peristiwa tersebut sama sekali tidak membuatnya senang. Ia justru resah dan takut luar biasa. Dalam benaknya terbayang, betapa berdosa dirinya. Yang sangat ditakutkannya ialah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ayat kepada Rasul-Nya karena perbuatannya ini. Tanpa berpikir panjang, Saklabah memutuskan untuk kabur dari Madinah. Bukannya melapor kepada Nabi sesudah tugasnya selesai, ia memilih sembunyi di perbukitan yang terletak di antara rute Madinah-Makkah. Di sebuah gua, ia merenungi nasib dan sangat menyesali perbuatannya itu, dan ia tak henti-hentinya memohon ampunan kepada Allah. Saat malam tiba, Saklabah keluar dari perbukitan sembari menatap langit. Tangannya terangkat ke atas, sementara lisannya berujar, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak mencabut saja nyawa hamba-Mu ini?" Begitulah besarnya penyesalan dalam diri sang Saklabah. Tak terasa, sahabat ini telah menghilang dari lingkungan muslimin Madinah lebih dari sebulan. Tepat pada hari ke-40 sejak kepergian Saklabah, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Darinya, Rasulullah menerima kabar tentang apa yang terjadi pada sahabatnya itu. "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku," ungkap sang malaikat penyampai wahyu tersebut. Sesudah itu, Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi pergi ke bukit tempat Saklabah bersembunyi. Keduanya ditugaskan untuk membujuk sang pemuda agar bersedia kembali ke Madinah. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang pengembala kambing, yakni Zufafah. "Wahai hamba Allah, kami sedang mencari kawan kami yang bernama Saklabah. Kabarnya, ia dalam beberapa pekan tinggal di bukit ini. Apakah engkau pernah bertemu dengannya?" tanya Umar. "Jangan-jangan yang engkau maksud ialah pemuda yang lari dari neraka jahanam," kata Zufafah. "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" selidik Umar lagi. Zufafah pun menjelaskan, pemuda yang dimaksud selalu keluar pada malam hari. Orang-orang kerap melihatnya sedang berjalan sambil meletakkan tangan di atas kepalanya. Lelaki itu juga terus mengulang-ulang munajat, "Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak cabut saja nyawaku dan binasakan tubuhku, dan jangan engkau telanjani aku di hari kiamat kelak." Yakinlah Umar dan Salman, bahwa ciri-ciri yang disebutkan sang pengembala sesuai dengan Saklabah. Akhirnya, ketiga orang itu lekas berangkat untuk mencarinya bersama-sama. Sesudah matahari terbenam, benar saja, Saklabah kembali muncul dengan kebiasaannya, seperti dijelaskan oleh Zufafah tadi siang. Diam-diam, Umar mendekati lantas menangkap Saklabah sambil memeluknya. Beliau berkata, "Aman, aman, dan selamat dari neraka, aku Umar." Begitu menyadari siapa sosok yang memegangnya, Saklabah bertanya, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui perkaraku?" "Aku tidak mengerti, namun Nabi kemarin menyebut-nyebut namamu." Kemudian beliau menangis dan mengutus aku dan Salman untuk mencarimu, jawab Umar. "Wahai Umar, jangan pertemukan aku dengan Rasulullah,
kecuali beliau sedang sholat atau Bilal sedang iqomat, kata Saklabah. Mereka lalu menuju ke Madinah dan sampai di sana, sedangkan Rasulullah sedang sholat. Namun ketika Rasulullah membaca satu ayat Al-Quran dalam sholat tersebut, lantas Saklabah pingsan dan tak sadarkan diri, karena saking takutnya dengan Allah dan nerakanya. Usai sholat, Nabi bertanya pada Umar dan Salman, "Wahai Umar dan Salman, bagaimana keadaan Saklabah?" Keduanya pun menjawab dengan serentak, "Itu Saklabah wahai Rasulullah." Nabi mendatangi Saklabah dan memanggilnya, "Wahai Saklabah." Saklabah pun menatap Rasul dan menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." "Mengapa engkau meninggalkan aku Saklabah?" tanya Rasulullah. "Karena dosaku wahai Rasul," jawab Saklabah. "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ayat yang menghapus dosa?" kata Rasulullah. "Betul wahai Rasulullah," jawab Saklabah. "Berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar," kata Rasulullah. "Tapi dosaku amat besar wahai Rasulullah," sergat Saklabah. "Ayat Allah lebih besar Saklabah," tegas Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang, akan tetapi sampai di rumah, Saklabah jatuh sakit. 8 hari kemudian, Salman bercerita pada Rasulullah tentang sakitnya Saklabah. Kemudian Rasulullah datang menemui Saklabah. Rasulullah lalu meletakkan tangan kanannya di kepala Saklabah, serta meletakkan kepala Saklabah di pangkuannya. Namun di luar dugaan, Saklabah justru menyingkirkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah. Karena hal tersebut, Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" "Karena kepalaku penuh dengan dosa, tidak layak dipangku oleh utusan Allah yang mulia ini," jawab Saklabah. "Apa yang engkau rasakan?" tanya Rasulullah kembali. "Aku seperti dikerubuti semut pada tulang, daging dan kulitku," jawab Saklabah. "Lalu apa yang engkau inginkan?" tanya Rasulullah selanjutnya. Saklabah menjawab dengan cepat, "Ampunan Tuhanku." Atas kejadian tersebut, maka turun malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Ketika kabar itu diberitahu oleh Nabi kepada Saklabah, maka seketika itu Saklabah menjerit gembira, saking gembiranya Saklabah, sampai ia meninggal dunia. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk memandikan dan mengkafani mayat Saklabah. Kemudian Rasul dan para sahabatnya menyolatinya. Namun, beliau selalu berjalan dengan jemari kakinya atau jinjit. Sahabat pun bertanya tentang jalannya beliau, dan beliau menjawab, "Aku tidak dapat berjalan menapak, karena banyaknya sayap-sayap malaikat, yang menyolati dan ikut mengiringi jenazah Saklabah." Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, agar kita tidak berputus asa atas rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.